Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah kita membahas sedikit tentang tanaman anubias. Nah, jadi anubias ini adalah tanaman yang sudah lama dikenal untuk hiasan akuarium ya, terutama untuk aquascape. Nah, kelebihan anubias ini, terutama ketika sudah menjadi daun air, itu adalah ikan itu dia itu tidak doyan dengan daun anubias tersebut. Jadi daun ini bisa digabung dengan ikan siklit Afrika yang makan daun itu, dia tidak doyan dengan daun seperti ini. Bisa juga kita gabung dengan ikan maskoki atau apa itu yang herbivora itu aman, karena daunnya ini tidak disukai oleh ikan. Mungkin selain keras juga mungkin rasanya pahit juga ya. Nah, yang kedua, perawatan anubias ini sangat sangat mudah sekali, apalagi untuk pemula. Tanpa CO2 pun dia masih hidup, tanpa suntikan CO2. Ini contohnya kan tidak ada suntikan CO2. Apalagi kalau sudah menjadi daun air seperti ini sangat aman sekali. Yang kedua juga low light, jadi tanpa cahaya yang maksimal atau kan ada kan tanaman yang harus disinari lampu agar tumbuh lebat. Nah, untuk anubias ini tidak perlu lampu yang UV atau apa itu yang untuk pengganti sinar matahari, dia tetap tumbuh. Contohnya seperti ini tidak ada lampu ya. Nah, namun ini kondisinya semi outdoor, jadi ada di luar, bukan di luar di sekitaran yang bisa terkena sinar matahari. Jadi contohnya ini kan, nah di situ sudah luar, jadi bisa terkena sinar matahari, jadi tidak perlu pakai CO2 lampu pengganti matahari, sinar matahari. Nah, bisa juga kalau misalnya ditaruh di kamar itu bisa didekatkan di jendela, atau mungkin ditaruh di halaman di teras rumah yang kondisinya semi outdoor, itu dia tidak perlu lampu. Itu pernah saya lakukan dan sering saya lakukan ketika saya mencoba untuk budidaya ini anubias. Nah, yang saya suka itu adalah budidaya dalam kondisi sudah full air, karena kan ini kan tanaman ini juga bisa ditanam di versi darat. Nah, tetapi kita harus berhati-hati ketika kita mencoba untuk menanamnya di versi darat, karena nanti kalau tanpa pelindungnya itu nanti tahu-tahu tanamannya daunnya itu langsung gosong ya. Jadi harus kayak ditutup plastik, ditaruh di tempat yang agak sejuk. Kemudian intinya jangan sampai terkena sinar matahari langsung. Nah, tetapi nanti juga agak susah lagi ketika kita beli anubias yang tanamannya dalam bentuk tanaman darat, kemudian kita masukkan ke akuarium atau dijadikan daun air, itu biasanya nanti agak susah lagi untuk beradaptasinya. Jadi mendingan kalau ingin membeli anubias, sebaiknya beli yang sudah bentuk tanaman air ya, daun air maksudnya. Tetapi juga mungkin harganya lebih mahal daripada yang daun darat, karena kalau daun darat itu biasanya dia itu lebih mudah berkembang biak. Sementara kalau daun air seperti ini, dia agak lambat sekali untuk berkembang biak. Jadi dalam segi harga dia juga agak mahal. Nah, tetapi kelebihannya kalau sudah masuk air, dia ini aman, tidak perlu kita adaptasi lagi. Nah, yang saya pelihara di sini adalah jenis anubias nana yang sangat umum dan yang sangat terjangkau. Sebenarnya ada varietas lain, ada yang pinto, ada yang golden, ada yang broadleaf, ada yang macam-macam. Tetapi yang sangat saya favoritkan itu yang anubias nana, karena
eh, ini harganya sangat terjangkau, dan karena harganya terjangkau jadi lebih cepat muternya ya. Kalau yang mahal-mahal itu memang sekali apa ya, sekali terjual memang langsung dapat uang besar, tetapi muternya lama. Kalau ini kan memang harganya ya standar, tetapi lebih cepat muternya. Nah, jika para pemula ingin memelihara tanaman, sebaiknya pelihara itu tanaman seperti ini, Anubias nana ini. Alasannya apa? Alasannya perawatannya sangat mudah, kemudian bisa digabung dengan ikannya, dengan catatan ikan-ikan yang bukan suka mengobrak-ngabrik dasaran seperti ikan lohan atau apa, itu bisa diacak-acak. Memang sih tidak dimakan daunnya, tetapi nanti bisa ditarik, dicabut, kemudian dihancurin. Misalnya daunnya digigit, dicopot. Nah, memang tidak dimakan, tetapi nanti dihancurin. Jadi gabunglah dengan ikan-ikan yang karakternya pendamai seperti ini ya. Ada pelati, ada kori, bisa juga ikan brasmut, ikan siklit Afrika juga bisa. Tetapi siklit Afrika yang size-nya itu kecil sampai medium ya, jangan yang besar. Misalnya seperti dragon blood itu bisa kuda milia dan sebagainya, karena si ikan tersebut dia ini tidak terlalu suka mengganggu tanaman. Namun hati-hati, kalau ikan-ikan siklet Afrika itu kan dia kan teritorial, jadi suka mengobrak-ngabrik substrat kan. Nah, sebaiknya kalau ingin menanam tanaman itu harus diikat di batu atau di kayu-kayu yang besar, jadinya tidak bisa di otak-atik sama ikan siklet tersebut. Kalau misalnya cuma ditancap di tanah, takutnya nanti ditarik ke sana, ditarik ke sini, dibuang ke sana. Nah, nanti tanamannya bisa rusak. Nah, sebaiknya diikat seperti ini atau dilem ya. Dan ini tanaman ini jangan, trik menanamnya itu jangan ditancepin akarnya ke dalam substrat, karena nanti malah mati. Tanamannya itu, akarnya itu sebaiknya ditaruh di luar seperti ini kan. Nah, ini akarnya ada di luar, karena kalau akarnya ada di dalam nanti dia akan mati. Seperti ini juga kan. Nah, ini yang nempel-nempel di kayu, yang diikat di kayu ini kan akarnya ada di luar, jadi bukan di dalam substrat. Beda dengan seperti Vallisneria atau Sagittaria, itu kan akarnya di dalam substrat. Nah, tetapi kalau Anubias ini harus ditanam di luar substrat biar akarnya tidak busuk. Mungkin karakternya lain ya, mungkin untuk Anubias ini dia menghisap langsung ya dari air ya, mungkin ya akarnya itu kan. Kalau kayak Vallisneria itu mungkin mencari nutrisinya di dalam substrat atau di dalam tanah. Nah, kenapa tanaman ini dinamakan Anubias itu saya kurang tahu, tetapi tanaman ini kan asalnya dari Afrika ya, dari Afrika Barat, Kongo. Nah, mungkin penemunya itu kan orang barat, jadi dia ingin menamakan tanaman ini dengan yang ada hubungannya dengan Afrika. Nah, jadi dia namakan Anubias itu, namanya itu adalah berasal dari kata Anubis. Anubis itu adalah dewa Mesir itu yang sering ada di patung-patung piramid itu, yang kepalanya anjing, badannya manusia kalau tidak salah ya, kepalanya jakal. Jakal itu kayak serigala kecil itu. Nah, kemudian badannya manusia. Nah, kenapa dinamakan itu ya kurang tahu, padahal ini kan tidak mirip dengan Anubis ya, tetapi saya kurang tahu, mungkin karena ditemukannya di daerah Afrika ya, walaupun kalau di Mesir itu kan Afrika Utara, kalau di Kongo itu Afrika Barat ya, tetapi kan terserah mereka yang menamakan ya. Jadi kalau kita menemukan sesuatu kemudian kita menamakan sesuai kehendak kita, yaitu tidak masalah. Seperti mujair, ikan mujair kan. Nah, itu kan yang menemukan sesuai dengan namanya, jadi terserah mau dinamakan sesuai dengan namanya atau dinamakan dengan nama ini, itu terserah. Jadi kalau kita menemukan sesuatu kemudian kita namakan sesuai kehendak kita, itu juga tidak masalah. Oke, jadi ini tanaman Anubias yang cocok untuk
pemula. Jadi kalau ingin akuariumnya itu lebih menarik, bisa dikasih tanaman yang low budget, low maintenance. Jadi perawatannya sangat murah. Jadi memang harga di awal ini mahal. Kisarannya mungkin kalau pasarannya mungkin 30 sampai 50 ribu ya kalau untuk yang nanas seperti ini, kalau yang sudah lebat seperti ini. Tetapi perawatannya mudah daripada kita beli yang stemnya itu seperti pokoknya tanaman stem yang batangnya terus dipotong, ditempel-tempel itu. Nah itu memang harganya murah banget, mungkin 5.000 udah dapat berapa batang. Tetapi perawatannya itu sangat susah sekali, harus dikasih CO2, dikasih pupuk, dikasih apalagi lampu yang bagus. Jadi malah boros di akhir. Beda dengan ini boros di awal untuk beli anubiasnya saja, yang mungkin harganya memang dibandingkan dengan harga yang tanaman yang steman yang cuma 5 ribuan itu mungkin memang beda jauh ya. Tetapi sekali tempel di sini, taruh di sini sudah aman. Jadi tidak perlu dipupuk, tidak perlu tidak perlu dikasih CO2, tidak perlu dikasih lampu. Tinggal kita taruh di tempat yang semi outdoor atau yang dekat jendela, itu sudah aman, sudah pasti hidup. Walaupun mungkin tidak sesubur dengan yang dengan perawatannya yang maksimal itu ya. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.